Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Doa dan harapan saya, saudara tetap penuh semangat karena kita percaya kasih Tuhan senantiasa menyertai kita. Sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar dan kita renungkan menjadi kekuatan dan sumber hikmat bagi kita sekalian. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami di pagi ini. Tuhan memberikan kami nafas kehidupan, dan biarlah di sepanjang hari ini dan di perjalanan kehidupan kami, Engkau selalu menyertai dan memberkati apapun yang kami kerjakan. Biarlah kasih setia Tuhan menyertai sehingga kami selalu bekerja hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami mau belajar di dalam firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan sesuai dengan Almanak HKBP Selasa 6 September 2022 tertulis dalam kitab Yehezkiel 18 ayat 4. Idama audo na puna saluhu to dini jolma nang to dini ama-ama nang to dini anakna audo na punasa to dini manang ise na mardusa ikon ido mate. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Demikianlah dikatakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, paralel dengan renungan kita pada hari ini, Paulus mengingatkan jemaat di Roma, tepatnya yang tertulis di dalam kitab Roma 6 ayat 23a. Sebab upah dosa ialah maut. Yang artinya setiap orang yang berdosa haruslah menanggung setiap dosa-dosanya. Dan upah dari semua dosa-dosa yang dia perbuat adalah kematian. Kematian yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat bahwa semua manusia sudah berdosa. Tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada seorang pun yang layak di hadapan Tuhan karena sudah hidup di dalam dosa-dosa. Hidup menurut kebenaran dan jalannya sendiri. Oleh karena itu, manusia yang berdosa sama seperti domba yang tersesat, domba yang hilang, yang harus kembali kepada gembalanya. Upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini mengingatkan bangsa Israel melalui Yehezkiel agar mereka kembali berpulang dari jalan yang sesat, kembali kepada jalan kebenaran, kembali kepada Tuhan, taat dan setia kepadanya. Karena segala sesuatu yang mereka perbuat di dalam kehidupan yang menuruti segala hati dan pikiran dan segala keinginan daging, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menghukum setiap orang yang melanggar perintahnya, setiap orang yang berjalan menurut pikirannya sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hendaklah setiap umat kembali kepada Tuhan, mengingat dan menyadari akan segala dosa-dosa dan mau hidup di dalam kebaikan dan kebenaran yang dari Tuhan. Renungan kita pada hari ini tentu mengingatkan kita bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kalau kita pintar,
kita bisa menutupi segala keburukan hati dan pikiran kita, kejahatan hidup kita dari setiap manusia. Tetapi di hadapan Tuhan tidak ada satupun yang tersembunyi, tidak ada satupun yang bisa kita tutupi. Semua terlihat terang benderang. Tuhan tahu kapan dan di saat mana kita berbuat dosa. Oleh karena itu saudara-saudara, janganlah kiranya kita selalu bangga dan terus bangga akan segala dosa-dosa kita. Seolah-olah tidak ada yang tahu, seolah-olah tidak ada yang melihat, sehingga kita bebas melakukan apa saja seperti yang kita pikirkan. Renungan kita pada hari ini, setiap perbuatan dosa ada konsekuensi maut yang harus diterima. Oleh karena itu, marilah kita merenungkan hidup ini kembali di dalam kasih Tuhan. Menjalani kehidupan kita di dalam takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan sama seperti takut kita kepada orang-orang jahat atau kepada makhluk-makhluk yang tidak terlihat misalnya. Tetapi takut kepada Tuhan artinya kita hidup dengan mencintai Dia. Kalau kita hidup mencintai Tuhan sama seperti ketika kita mencintai seseorang. Kita mau melakukan apa saja yang membuat hatinya bahagia, bukan? Demikianlah kecintaan kita kepada Tuhan akan membuat kita rela melakukan apa saja, rela berkorban apa saja untuk menyenangkan hati Tuhan. Tentu hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan adalah hidupmu, hidupku, hidup kita berada di dalam terang kasih-Nya. Hidup di dalam jalan kebenaran Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup dan tinggal di dalam Tuhan. Sehingga apapun yang kita perbuat di dalam kehidupan ini haruslah seturut dengan kehendak-Nya saja. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk terus bertahan di dalam iman setia kepada-Nya dan takut akan Dia, sehingga hidup kita selalu berkenan kepada Tuhan. Kiranya saudara dan saya beroleh keselamatan yang kekal karena kasih setia Tuhan menyertai kita. Kembalilah dan bertobatlah. Hidup di dalam jalan terang Tuhan menuju keselamatan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami bahwasanya Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, yang Maha Hadir dan Maha Kuasa di dalam hidup kami. Apapun yang kami lakukan, bahkan yang belum kami lakukan, apa yang kami rencanakan, semua ada di dalam sepengetahuan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk melakukan dan merancangkan segala sesuatu yang baik seperti yang Engkau kehendaki. Kasihani kami Tuhan, jika di dalam kehidupan kami sering sekali menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering sekali melukakan hati Tuhan. Kasihanilah kami dan ampunilah kami. Biarlah hidup kami hari ini, esok dan seterusnya selalu di dalam penyertaan Tuhan, dan kami hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya Bapa yang baik, kami berdoa untuk setiap pekerjaan kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami lakukan, kiranya Tuhan berkenan memberkati kami. Mampukan dan ajari kami untuk dapat melakukan setiap pekerjaan kami seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami percaya ketika Engkau berkenan, apapun yang kami lakukan akan berhasil dan berbuah dengan baik. Ajari kami untuk memakai setiap buah berkat Tuhan di dalam kehidupan kami dengan baik, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Pakailah kami Bapa, agar kami setiap yang Engkau kasihi menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap saudara kami yang berjuang di dalam kehidupan. Bagi mereka yang sedang berduka cita, Tuhan yang memberikan kekuatan jalan keluar, dan juga Tuhanlah yang memberi penghiburan. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Engkau juga yang menolong dan menguatkannya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
Itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.